warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? I hope that you are fine and are you ready to learn English? Right. If you are ready, let's start. Okay. Our lesson today is about article. Oke. Kira-kira artikel yang kita maksud di sini sama nggak sih dengan artikel yang ada di majalah ataupun koran-koran? Yap, jelas berbeda ya dengan artikel yang ada di majalah maupun yang ada di koran-koran. The articles are divided into two parts. First one is indefinite article and the second one is definite article. Right? Indefinite article itu berupa article a and an. Article a or an itu artinya artikel yang disandingkan atau terletak di depan kata benda tunggal atau singular noun yang belum spesifik atau tidak jelas. Right? Article a or an artinya berupa bisa seekor, sebuah, seorang, ataupun sesuatu. Artikel a atau an ini dapat digunakan pada pernyataan umum atau untuk mengawali subjek yang belum diketahui sebelumnya. Right? Kita bisa melihat contoh di sini. I want to buy a new book. Right? A new book here. Saya ingin membeli sebuah buku baru. Nah, di sini kita menggunakan artikel a. Karena di sini belum dijelaskan secara pasti buku apa sih yang ingin saya beli. Karena belum direncanakan pasti, yang jelas buku apapun, asalkan baru. Right? The second example is here. My mother is eating an apple at the moment. Nah, di sini kita menggunakan artikel an. My mother is eating an apple at the moment. Ibuku sedang memakan sebuah apel pada saat ini. Di sini menunjukkan bahwa apelnya belum jelas secara pasti. Yang jelas, pokoknya apel apa aja deh gitu. Apa aja sih perbedaan penggunaan dari artikel a maupun artikel an. Right. Yang pertama, artikel a itu digunakan untuk kata benda yang diawali oleh huruf konsonan. For example, a frog, a pen, a book, others. Yang kedua, artikel a digunakan untuk kata benda yang diawali oleh suara konsonan atau consonant sounds. Nah, kita bisa lihat contohnya di sini adalah university. Nah, di sini walaupun U ini adalah huruf vokal atau bukan konsonan, tetapi kita tetap menggunakan artikel a. Why? Karena ketika kita mengucapkan university itu adalah konsonan. University. Right? The other example, a uniform, a union, masih banyak lagi. Yang selanjutnya adalah artikel an. Right? Artikel an itu digunakan atau diletakkan di depan kata benda tunggal yang diawali oleh huruf vokal. Nah, kira-kira tahu kan apa aja huruf vokal itu? Huruf vokal itu berupa A, I, U, E, O. Right. For example, an apple, an umbrella, an edge, an orange, and the others. Right? And next, article an digunakan untuk kata benda atau diletakkan di depan kata benda atau singular noun yang diawali oleh bunyi vokal atau vowel sounds, such as an hour, an announcement, right? Di sini an hour, kita tidak menggunakan a hour, no, but an hour. Why? Sama seperti dengan artikel
university tadi, meskipun dia dibaca konsonan atau dia menggunakan e, tapi di sini meskipun awalnya adalah huruf konsonan, tetapi ketika kita mengucapkannya adalah hour. So kita menggunakan di sini an hour, not a hour, an hour. No, an hour, like that, right? Itulah tadi perbedaan antara penggunaan artikel e maupun an, right? Nah, perlu diingat bahwa artikel e ataupun an itu tidak bisa digunakan untuk kata benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable noun. For example, apa aja kata benda yang nggak bisa dihitung itu? For example, salt, sugar, rice, water, coffee, and the others. Right? Di sini kita bisa melihat, misalnya kita masukkan ke dalam contoh kalimat I need water. Kalimat ini salah. Kita tidak bisa menggunakan I need water, menambahkan artikel e sebelum kata water. Karena kenapa? Karena water itu kita tidak bisa menghitung berapa banyak jumlah airnya. Right? Tetapi kalimat yang benarnya I need a glass of water. I need a glass of water. Oke, right? Ini kalimat yang benarnya. Oke. Next, definite article. Definite article itu berupa artikel the. The digunakan pada kata benda yang mana benda tersebut sudah diketahui terlebih dahulu baik oleh speaker maupun listener. Alright, the example here, this is the cat that I found yesterday. Nah, ini kucing yang saya temukan kemarin. The cat here, the, kata the di sini menunjukkan bahwa kucing mana sih? Kucing yang saya temukan kemarin. Maka the cat di sini sudah jelas kucing yang mana satu. Gitu ya. Di sini saya akan membuat sebuah contoh kalimat yang menggunakan artikel e atau yang menggabungkan artikel e, an maupun artikel the untuk meyakinkan bahwa kita paham dengan materi ini ya. Oke, misalnya saya bilang kepada Anda bahwa saya mempunyai sebuah tas baru, right? Lalu saya bertanya kepada Anda bahwa apakah kamu pernah melihat atau paling tidak mendengar tas baru saya tersebut? Ya, pasti belum kan? Nah, kemudian saya tanya lagi, tas baru saya itu sangat mahal, oke? Nah, kira-kira Anda tahu tas mana yang saya maksud atau yang kita bicarakan? Oke, karena di sini saya sudah memberikan informasi baru mengenai tas baru tersebut. Alright, kita masukkan kepada contohnya, bahasa Inggrisnya seperti ini. I have a new bag. The bag is very expensive. I have a new bag. The bag is very expensive. Oke, di sini kita menggunakan new bag. Pada kalimat pertama, kita menggunakan artikel a new bag. Kenapa? Karena new bag di sini sebuah tas baru ini informasinya masih umum. Kita tidak tahu tas barunya yang mana satu. Maka dari itu kita menggunakan artikel a. And the second sentence pada kalimat kedua itu kita menggunakan the. Artikel the di sini merujuk kepada apa? Merujuk kepada new bag. A new bag merujuk kepada sebuah tas baru. Nah, kenapa? Karena saya sudah menjelaskan lagi bahwa tas baru saya itu sangat mahal loh. Jadi di sini the kita menggunakan artikel the. Alright. Artinya pada kalimat pertama ini adalah indefinite article, and pada kalimat kedua itu definite article. Nah, bisa kita gabungkan bagaimana membentuk sebuah kalimat menggunakan artikel a maupun artikel the. Oke? That's right. Bagaimana sih dengan pelafalan atau pengucapan dari artikel the ini? Pada definite article pun
memiliki perbedaan pelafalan bunyi yang dipengaruhi oleh bunyi huruf yang mengawali kata benda tersebut. Pada kata benda yang diawali oleh bunyi vokal, maka the dibaca di. For example here, the actor. Jadi the, karena di sini bunyinya actor itu adalah bunyi vokal, jadi the di sini dibaca di. The actor, the apple, the orange. Oke? Untuk kata benda yang diawali oleh bunyi konsonan atau consonant sound, itu the dibaca the. Contohnya the bag, the student. The ini dibaca the. The bag, the student, the pen, dan others. Right, baik. Nah, berdasarkan dari semua penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, bisa diambil kesimpulan bahwa yang pertama, artikel ataupun an itu digunakan untuk kata benda tunggal yang belum spesifik atau belum jelas. Artinya masih umum. Dan yang kedua, artikel itu digunakan untuk kata benda noun yang diawali oleh huruf konsonan atau bunyi konsonan. Dan yang ketiga, artikel an digunakan untuk kata benda yang diawali oleh huruf vokal ataupun bunyi vokal. Dan yang keempat, artikel the itu digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang sudah spesifik atau sudah tahu yang mana yang kita maksud. Right? Nah, sudah cukup jelas ya materi kita pada hari ini. Thank you for your attention. Please don't forget to like, share, and subscribe this video and give your positive comments here. And finally, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.